Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, saya lanjutkan materi tentang pajak. Silakan dibuka buku paket dan LKS-nya. Ini sudah? Ini sudah apa belum? Sudah apa belum ini? Sudah saya jelaskan apa belum? Belum. Baik, saya mulai dari sini. Di buku paket halaman 159. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pajak adalah kontribusi wajib atau iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat yang berhak membayar pajak yang nantinya disebut sebagai wajib pajak. Siapa saja, orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh undang-undang demi untuk memakmurkan masyarakat. Bagaimana pungutan resmi? Apakah sama dengan pajak? Tidak sama. Kira-kira tidak samanya di mana? Pajak diberikan kepada siapa? Negara. Negara di situ terdiri dari dua, pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Maka pajak dibayarkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana pungutan resmi? Disinilah perbedaan-perbedaannya. Yang pertama dari balas jasa. Kalau pajak, balas jasanya diterima apa tidak diterima? Dibayarkan langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Jadi pajak diterima balas jasanya diterima secara tidak langsung. Kalau pungutan resmi diterima secara langsung. Siapa yang menerima balas jasa? Yang membayar pajak atau yang membayar pungutan resmi. Bedanya kalau pajak, ketika membayar pajak, balas jasa dari siapa? Balas jasa dari siapa? Dari pemerintah. Yang diterima atau diberikan oleh pemerintah kepada siapa? Yang membayar pajak. Diterima oleh yang membayar pajak secara langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Kalau pungutan resmi diterima secara langsung. Contohnya apa yang pajak? Ada wajib pajak bayar pajak namanya PBB, pajak bumi dan bangunan. Kalau dilihat dari situ maka mestinya balas jasanya kalau membayar pajak bumi dan bangunan bisa menerima perbaikan, ya kan? Perbaikan rumah, atau kalau rumah tidak mungkin perbaikan jalan, ya kan?
Kira-kira habis bayar pajak PPP langsung diperbaiki jalan rumahnya, kan enggak kan ya? Bisa jadi 5 tahun lagi baru diperbaiki. Yang dulunya tanah biasa diganti dengan pavin misalnya ya, depan rumahnya. Ada enggak yang begitu? Ada kan? Yang dulu tanah biasa diganti aspal, ya kan? Yang dulu jalannya aspal kasar ganti aspal halus. Yang jalan depan rumahnya aspal rusak menjadi aspal, nah gitu. Itu diterima langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Kalau pungutan resmi langsung. Contohnya apa? Pungutan resmi parkir, ya kan? Kita bayar parkir, maka langsung diterima balas jasanya, kendaraan dijaga keamanannya, ya kan? Dan lain sebagainya. Yang kedua, dasar hukum. Nih, kalau pajak berdasarkan undang-undang. Kalau pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Cara perhitungannya, saya bayar kira-kira berapa? Tahu berapa rupiah bayarnya, itu dari siapa? Kalau pajak bisa dihitung sendiri. Kalau pajak lah ya. Makanya nanti kalian menghitung pajak itu kalian bisa hitung. Memang ada ketentuannya, standarnya ada, tapi kalian bisa menghitung sendiri. Itu pajak. Tapi kalau pungutan resmi yang menentukan perhitungannya siapa? Aparatur pemerintah. Bayar parkir, tidak bisa kita ngitung sendiri. Mau bayar 500, tidak bisa. Mau bayar 1000, tidak bisa. Mau bayar 2000. Yang menentukan adalah aparatur pemerintah. Oleh pemerintah disediakan namanya apa ini? Kertas. Itu muncul parkir 4000, ya kan? Tulisan S parkir mobil 4000. Di KDS parkir mobil 3000. 3000 KDS. Sepeda motor tulisan S parkir sepeda motor 2000. Di KDS 2000. Ada kertasnya. Kalau di pinggir jalan ditarik parkir ada kertasnya, mestinya itu tidak sah. Harus ada buktinya. Kita membayar retribusi, kita harus terima bukti pembayaran. Ya kan? Contoh saya mobil itu bayar pajak mobil ya, itu diberi bukti gratis parkir setahun, nilainya 80.000 selama setahun. 1 tahun isinya berapa hari? 366 hari ya. 366 hari. 65 ya. 365 hari. Berarti kalau gitu, kalau 80.000 parkirnya berapa? Dibagi di apa? 1000 saja 365 ya, dibagi 2 menjadi berapa? 180 ya. 180 dibagi 2 lagi menjadi 90 itu. Jadi 250 rupiah parkirnya per hari. Tapi dibayar langsung 80.000. Tapi ketika saya parkir lagi, aslinya parkir ya, ditarik oleh jukir. Berapa? Kalau mobil 2.000, kalau sepeda motor 1.000. Ini mestinya tidak boleh mestinya ya, tapi di Indonesia kadang masih berlaku. Saya ketika parkir ya tidak mau, saya engkel-engkelan dengan jukir. Pak, saya sudah bayar nih setahun nih. Tidak mau engkel-engkelan, ini saya bayar saja.
Dan ada lagi jukir itu tidak pakai seragam jukir ya. Itu mestinya tidak boleh mestinya. Di Indonesia masih ada begitu? Masih ada ya. Berarti ketertibannya ya belum. Tapi kita yang ngikuti saja ya. Masa kita mau ayal-ayalan ya? Mau parkir masih engkel-engkelan. Pak, saya sudah bayar. Atau tanya lagi, Pak, seragamnya mana? Ya. Karena apa? Masih belum tertib di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia ya, banyak. Kalian tahu di India, itu kalau naik kereta, kalau di Indonesia sudah tertib kereta itu. Jadi isi kursi sama dengan isi penumpang. Tidak boleh kursinya 100 diisi 150 tidak boleh di Indonesia sekarang loh ya. Kalau di India isinya 100 diisi 200 sampai naik di atas itu ya. Di atasnya kereta itu loh. Di pintu sampai gelandotan gini ya. Belakang banyak. Jadi yang kelihatan bukan keretanya tapi tumpukan manusia. Manusia ngeloni kereta ya. Di India, Pakistan. Kalau di Indonesia sudah tertib. Terus yang keempat jatuh temponya, jatuh tempo bayar ya, itu sesuai tahun pajak sesuai. Di setahun ya, ini namanya periodik. Kalau pungutan sesuai dengan pemakaian. Kalau habis berarti pungutannya balas jasa pungutan habis. Kalau pungutannya misalkan 3 bulan ya habis. Kayak parkir saya dikasih parkir gratis setahun ya berarti setahun habis. Kalau pajak sesuai jatuh tempo. Sesuai tahun pajak. Jadi kalau tahun 2020 ya berarti bayarnya tahun 2020. Jumlahnya berapa? Jatuh tempo ya. Jatuh tempo itu maksudnya dongnya bayar. Dibayar kapan? Bisa di awal, bisa di akhir. Bisa dalam masa transaksi atau dalam masa pembayaran pajak. Tergantung dari pajaknya. Terus sanksi. Kalau pajak, sanksinya sudah ada di dalam undang-undang. Kalau pungutan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terus kohir. Kohir ini apa? Blanko ya. Blanko pengisian untuk membayar pajak, itu kohir. Kalau pajak sudah ada ketetapan, jadi blankonya ada, dan itu sifatnya berulang-ulang setiap tahun sama. Kalau pungutan resmi tidak ada, kohirnya tidak ada. Jadi ketika dibutuhkan ngisi tanpa ada blanko resminya. Kemudian sifat, kalau pajak bayar paksa, jadi bayarnya harus dipaksa, ya kan? Bayarnya harus dipaksa. Pertanyaannya kalau tidak bayar gimana? Paksa bayar, dipaksa bayar. Kalau tidak mau bayar, ya dipaksa mau, dipaksa mau bayar. Artinya apa? Sanksinya hukum. Jadi terikat dengan hukum. Ya kalau ngemplang pajak ya bisa dihukum. Artinya dihukum diputuskan oleh pengadilan. Itu bayar paksa. Kalau pungutan sesuai kebijakan pemerintah. Terus berikutnya, dari sini ada pertanyaan? Ada? Di sini ada yang namanya
Peti ada. Oh, ikut anu ya nanti ya. Ikut jam berapa? Jam ketiga, jam 8. Ya mudah-mudahan juara 1 ya. Tapi pesaingnya dari SMK sulit itu. Pesaingnya dari SMK lawan SMK ya. Lawan SMK itu sama dengan apa? Anak sini lawan dengan anak TK. Jauh ya. Atau anak aliyah lawan dengan anak SD. Jauh kan? Kemungkinan menang apa menang? Menang kemungkinannya. Kalau musuh anak SD ya. Samalnya dengan ini. Akuntansi, kompetisi akuntansi anak aliyah SMA lawan SMK. Di atas kertas menang SMK. Karena SMK praktek terus setiap hari. Dan prakteknya bukan hanya kayak gini. Tampil aja praktek. Jadi tahu belangkunya. Yang namanya jurnal itu apa, yang namanya huruf besar itu apa, langsung praktek. Sama halnya dengan praktek di sebuah perusahaan. Jadi tahu betul. Kalau sampai peti feeling saya ya, 25 besar saja hebat. Kalau udah bisa masih 25 besar loh ya, hebat. 50 besar saja enggak apa-apa. Yang tim dari sini loh ya, dari MAN 2 Banyuwangi ya. Masuk 50 besar aja enggak apa. 25 besar itu hebat sudah. Apalagi masuk 10 besar. Pokoknya mestinya harus diapresiasi. Karena lawan tandingnya adalah dari SMK. SMK itu pasar modal itu juga masuk bagian SMK. Bagian dari kompetensi wajib. Karena di SMK yang jurusan ekonomi, akuntansi itu memang punya kualifikasi khusus untuk bisa langsung kerja, baik kerja di perusahaan bagian akuntansi atau di pasar modal. Kalau aliyah kan tidak harus kerja ya, harus lanjut S1. Pokoknya beda. Pokoknya kalau bisa Peti dan kawan-kawannya sak Mandawangi masuk 25 besar, saya kasih bonus. Yes. Semakin tinggi semakin besar bonusnya. Tapi syaratnya 25 besar loh ya. Ya kalau 50 ya enggak lah ya. 25 besar pokoknya. Siap Peti ya? Siap. Anak 11 IPS lawan dengan 12 IPS itu di atas kertas kalah dalam bab akuntansi, karena anak 11 belum dipelajari akuntansi. Anak kelas 12 sudah di akuntansi perusahaan dagang per semester genap sekarang ini. Mestinya sekarang sudah di akuntansi perusahaan dagang. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second level. Sudah di pencatatan atau pengikhtisaran. Jadi sisa akhir Februari itu sudah di penutupan di dalam akuntansi. Makanya kalau Peti dan kawan-kawan kelas 11 ya, ada berapa yang kelas 11? 3 tim ya. Oh, lain tim juga. Berarti di sini ada dua tim. Bagus ya, IPS 5 di PDW ya. Di PDW oleh 11 IPS 5, bagus ya. Yang lainnya takut-takut ya. Yang IPS 5 ada, IPS 4 ada. Ada ya. IPS 3 ada. Tidak ada. IPS 2. Tidak ada. IPS 1. Pokoknya IPS 5 paling banyak, baru IPS 4. Pokoknya IPS 5 jaya ya. Tetap pokoknya. Saya curiga ini IPS 5 ini kelas unggul ini. Saya curiga saya. Unggul dari apa? Dari animo untuk kompetisi.
Jangan-jangan kelas unggul ini, tidak tahu saya. Allahumma amin. Sudah ya, saya lanjut. Asas pemungutan pajak. Asasnya apa? Ketika pemerintah mau mungut pajak, itu pakai asas apa? Apa pakai asas sewenang-wenang? Pokoknya asal tagih. Berapa rupiah bayarnya? Terserah pemerintah. Yang ini saya tarik 10.000, ini 100.000, yang ini 1 juta, terserah. Itu sewenang-wenang, semaunya. Apakah begitu? Tidak kan ya? Kan dari cara saja, dari cara memungut itu kan sudah tidak bisa diterima ya. Dari caranya ya. Saya ke sini 10.000, ke sini 20.000, ke sini 100.000, ke sini 200, ke peti 1 juta misalnya ya. Misalnya gitu. Kan semaunya ya. Padahal levelnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama kelas menengah misalnya ya. Sama-sama kelas menengah dari status pendapatannya. Itu berarti semaunya ya. Atau begini, saya nagih ke sini 10.000, terus ke sana 100.000 karena yang sana lebih ganteng misalnya ya. Yang ke sini 1.000, yang sini soalnya kayaknya agak kere kayaknya. Guyang. Nah ini hanya contoh. Jadi melihatnya adalah pada status ya, status keadaan yang dilihat itu. Itu juga walaupun tidak ada unsur kesewenang-wenangan ya, tapi ada unsur pilih, tebang, pilih. Nah itu. Yang belakang sana 2 juta karena gemuk, berarti makmur. Nah, ya. Misalnya begitu. Nah, bagaimana asasnya? Asas yang pertama adalah asas equality. Apa? Equality. Keseimbangan, seimbang sesuai dengan kemampuan. Ini orang tuanya pendapatan per bulan 5 juta per bulan ya. Ini 10 juta. Yang belakang 20 juta per bulan orang tuanya. Kira-kira yang ini sama yang belakang itu pajaknya sama enggak? Ya enggak sama ya. Karena kan beda kan. Yang jadi pendapatan per bulan orang tuanya, penghasilan per bulan itu kan beda ya. Ya enggak sama. Itu namanya asas equality. Masa yang sini dikenakan yang sana dikenakan per bulan misalkan 1 juta, masa sini 1 juta. Kan enggak mungkin ya. Kalau disamakan, ya kasihan yang sini. Yang ini kasihan. Karena apa? Pendapatannya kecil. Dikenakan pajak sama. Itu namanya asas equality. Jadi keseimbangan sesuai dengan kemampuan atau disebut asas keadilan. Ya kalau pendapatan orang tua besar, ya berarti pajaknya lebih besar dibandingkan dengan orang tua ya atau orang yang penghasilannya di bawahnya. Itu kan sudah keadilan ya. Jadi kalau pendapatannya tinggi, maka pajaknya lebih tinggi daripada wajib pajak yang pendapatannya lebih rendah. Itu kan sudah adil. Nah, yang kedua, certainty, asas kepastian hukum. Jelas kalau ini ya, karena pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Pajak itu. Dan
dikuatkan oleh undang-undang. Nah, ini namanya apa? Asas certainty ya, atau asas kepastian hukum. Dan seluruh hal terkait pajak itu diatur oleh undang-undang. Ketentuan wajib pajak penghasilan bagaimana, ketentuan wajib pajak bumi dan bangunan, ketentuan wajib pajak pertambahan nilai, ketentuan wajib pajak pertambahan penjualan atas barang mewah, ketentuan wajib pajak penjualan. Itu sudah ada ketentuannya. Ketentuan wajib pajak daerah sudah ada ketentuannya. Dan cara menghitung ya yang berdasarkan tarif itu sudah ditentukan, tarifnya sekian persen. Kemudian cara menghitung bagaimana asas equality ini itu ada. Jadi pada klasifikasi kalau tidak mampu sama sekali itu ada batasnya. Jadi batas tidak dikenakan pajak, ada batasnya itu. Kalau di batas minimal ini itu berarti tidak kena pajak. Tapi kalau di atasnya baru kena pajak. Itu ada itu. Apa namanya? Nanti ada di jenis-jenis pajak. Yang ketiga, convenience of payment. Pajak dipungut pada waktu yang tepat. Tidak mungkin ketika wajib pajak sakit ditagih, sudah sakit ditagih, ya tambah tidak bisa sembuh nanti ya, malah is dead. Sudah sakit ditagih, malah kejang-kejang nanti ya. Karena apa? Sakit masih butuh biaya. Ya, cara pemungutannya pada saat yang tepat. Contoh pas panen raya, ya kan? Harga jual dari petani naik per kilonya, baru datang tagih. Pas kan? Pas lagi punya banyak rezeki, ditagih bayar pajak. Pas kan? Pas lagi bangkrut ditagih. Ya apa? Saya pernah dulu pengalaman ya. Jadi ketika itu usaha saya itu standar stabil lah ya, stabil. Kemudian saya tutup. Usaha saya tutup karena saya kategorikan bangkrut. Saya tutup. Yang dulu ketika stabil tagihan datang. Yang berikutnya tagihan datang sama ketika masih stabil. Saya tanya ke teman saya telepon ke pajak di Banyuwangi. Loh Pak, saya kalau ditagih pajak saya, padahal usahanya sudah tutup. Oh gini aja Pak, datang ke saya dihitungkan, nanti dilaporkan bahwa perusahaan atau toko sudah ditutup. Nanti pajaknya gimana Pak? Oh pajaknya itu bisa dihitung, bisa 0 rupiah. Tapi yang namanya blanko, yang tadi masih itu adalah kohir, itu tetap ada sama. Jadi kohir itu sifatnya tetap, ya. Baik itu orang usahanya itu stabil atau bangkrut, itu ya sama tulisannya. Tapi ini masih bisa dihitungkan bahwa kalau usahanya sudah tutup berarti bisa tidak membayar pajak. Nah itu bisa. Itu namanya apa? Asas equality. Kemudian convenience of payment itu ya sesuai dengan apa? Dengan waktunya, sesuai dengan momen, ya kan? Momen. Nah, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya pada saat gajian. Pada saat gajian kemudian
tagih pajak apa? Pajak penghasilan. Berarti di tanggal berapa? Sesuai dengan tanggal penggajian. Kalau pas tanggal pokok penggajian, misalkan penggajian setiap tanggal 1 awal bulan, maka per 1 langsung ditagih bayar pajak. Enak kan? Masih 100% gajinya, potong pajak ya. Ditagih pas di akhir bulan, sudah habis uangnya baru tagih. Itu berarti tidak pas waktunya. Apa istilah dalam asas pemungutan pajak apa? Convenience of payment. Atau ini, di saat wajib pajak menerima hadiah. Di SNS ketika akhir tahun ya, bulan Desember ada undian. Kebetulan rezeki dapat undian. Kalau di SNS sekarang hadiah pertama adalah umroh ya. Dapat umroh. Harga umroh saya tanya itu sekitar 30 juta per orang ya. Di situ dikasih berapa? Kayaknya 2 umroh ya. Dua orang ya. 30 juta kalau diterima ya, pemenang undian juara urutan 1 dapat hadiah umroh senilai 30 juta. Pada saat menerima langsung dipotong pajak. Pas enggak? Pas enggak cara memotongnya? Pas kan? Habis dapat undian, menang undian langsung dipotong pajak. Pas kan? Coba habis menang undian jarak sebulan bisa habis uangnya. Biasanya seperti itu. Makanya kalau ada undian ditulisi ya, undian, pemenang undian dipotong pajak berapa persen? 25%. Banyak apa sedikit? Banyak sekali. Bukan hanya banyak, banyak sekali. 25% itu sama dengan 1/4, ya kan? 1/4, banyak sekali. Kalau zakat berapa persen? 2,5% itu zakat. Sedikit apa banyak? Sedikit. Lalu bunga kredit saja berapa persen? Bunga kredit ada di bawah 1%, ada di atas 1% sampai 1,5, ada di atas 1,5 sampai 2%, ada di atas 2% sampai 2,5, ada di atas 2,5 sampai 3%, ada yang sampai di atas 3%. Itu kredit, bunga kredit. Kalau yang kur, tahu kur? Tahu kur? Kredit usaha rakyat itu yang dapat subsidi. Jadi bunga disubsidi oleh pemerintah. Kalau kur rata-rata itu bisa 0,5%. Ya, rata-rata itu. Itu sudah murah, bunga kredit yang paling murah. Kalau sampai 0,4% itu lebih murah lagi. Kalian tahu pajak tabungan deposito tahu? Tabungan deposito tahu? Tahu ya? Apa itu? Apa? Coba saya hitungkan ya. Ya, saya hitungkan deposito. Saya tanya dulu ya. Tabungan deposito itu bunga tabungannya per tahun berapa kira-kira? Per tahun. Bunga tabungan deposito per tahun berapa? Tidak tahu? Tidak tahu? Kalau ke bank tahu? Pernah ke bank? Ya, kalau ke bank jangan diam saja, tanya-tanya ya. Tanya-tanya pura-pura ya, pura-pura. Mas saya mau nabung deposito gitu ya. Nanti kan diarahkan ke customer service ya. Oh, tabungan deposito ya. Tanya. Sebelum saya mau nabung, saya tanya dulu.
bunga tabungan deposito berapa? Ini dijelaskan. Kalau deposito yang 1 bulan itu berapa bunganya? Kalau deposito yang per 3 bulan berapa bunganya? Per 6 bulan berapa? Per 9 bulan berapa? Per 12 bulan alias per tahun berapa? Nanti ketemu bunganya. Rata-rata bunga tabungan deposito itu sekitar di bawah 5 ya, 5, 4, ada yang 6 ada. Jadi 5, 4, rata-rata 4% per tahun. 4% per tahun. 4% per tahun. KUR itu 0,5%. Kira-kira per tahun berapa persen? Saya ulang. KUR bunganya 0,5%. Per tahun berapa persen kira-kira? 0,5 itu kan sama dengan setengah ya. Kalau setahun kan 12, setengahnya berapa? 6%. Jadi bunga KUR saja setahun 6%. Tabungan deposito 4% ada, 5% ada, 6% ada yang berani memberikan tabungan deposito. Yang ngasih 10% itu ada. 10%. Maka bisa disimpulkan KUR itu bunga kredit terendah. Apakah tidak rugi, Bang? Tidak rugi karena disubsidi oleh pemerintah. Paham yang saya ajak dialog, paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham ya. Terus saya lanjut. Asas efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisien itu? Apa efisien? Efisien itu benar. Ya, benar, efisien. Apa? Benar. Jadi kalau dihitung itu benar, hitungannya benar, itu efisien. Maka seringkali efisien itu dikatakan hemat. Seringkali ya. Jadi kalau ada kata-kata efisien itu hemat. Kalau efektif apa? Efektif. Efektif. Efektif itu tepat. Efektif tepat atau apa? Sesuai. Contoh apa? Bersihkan kipas yang kotor, ya. Itu pakai sapu panjang sama sapu lidi, baik mana? Saatnya jam Sapu yang panjang ya, baiknya. Atau membersihkannya itu pakai apa? Kipas semprotan angin, pakai semprotan angin ya, yang kekuatannya kecil, sedang, besar, sangat besar sekali. Yang mana? Nah itu yang apapun caranya pokok bisa bersih, itu namanya efektif. Pokok bisa bersih lah ya. Perkara kipasnya rusak tidak ada urusan. Lah ya, itu efektif. Disemprot yang penting bersih, kok rusak tidak ada urusan, itu efektif. Paham ya? Kalau efisien tidak boleh rusak. Nah itu hemat. Makanya istilah di ekonomi itu efektif, efisien, ya, benar dan baik. Sudah cukup tentang asas penghutan pajak. Pada pertemuan berikutnya, ini dibaca sendiri ya, sini ya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis
pajak pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.